Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustavo Aditya Simatubang dari UPBJJ UT Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara menentukan network IP numbering plan untuk kebutuhan suatu perusahaan. Di sini sudah ada perintah di sini sebagai administrator jaringan pada perusahaan XYZ dan ditugaskan untuk membangun topologi pada gedung baru dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama menggunakan kelas C, yang kedua itu perusahaan memiliki 5 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network sendiri dan ada satu segmen yang digunakan sebagai hotspot publik. Dan yang ketiga, jumlah komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 PC. Nah, di sini perintahnya buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan XYZ. Yang pertama pilih network kelas C, yang kedua tentukan berapa jumlah subnet yang ideal, yang ketiga buatlah tabel map pengalamatan IP yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan setting IP address. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini langkah-langkahnya itu kita memilih network kelas C. Sebagaimana pada poin yang pertama di sini, sesuai dengan permintaannya, kita akan membuat blok IP private dari kelas C. Pilihan umum yang direkomendasikan adalah dari rentang 192, 168, sekian. Untuk menghindari tumpang tindih dengan jaringan rumahan yang sangat umum, menggunakan 192.168, 1.0, kita akan membuat blok yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan 192.168.50.0. Nah, pada segmen ini kita menjadi network yang utama sebelum dibagi-bagi atau di subnetting. Yang pertama network ID-nya itu 192.168.50.0. Default subnet masknya itu 255.255.255.0 atau dalam notasi CIDR sebagai /24. Yang kedua, penentuan jumlah subnet yang ideal. Pada langkah ini, inti dari perencanaan untuk membagi jaringan besar jadi segmen-segmen yang lebih kecil dan terisolasi. Nah, di sini untuk kebutuhannya, perusahaan memiliki 5 divisi Nah, di sini jumlah divisinya ada 5 dan jumlah segmen tambahan hotspot publiknya 1. Berarti total segmen yang dibutuhkan 5 tambah 1 sama dengan 6 segmen jaringan. Nah, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan 6 segmen, kita perlu mencari pangkat 2 terdekat yang lebih besar atau sama dengan 6. Nah, di sini 23 sama dengan 8 subnet ini adalah yang ideal. Nah, dengan menggunakan 8 subnet, kita membutuhkan 6 segmen dan masih memiliki 2 subnet cadangan untuk kebutuhan yang akan datang. Misalnya nanti buat kebutuhan segmen server, segmen CCTV, atau ada divisi baru. Nah, di sini untuk menghitung subnet mask barunya, nah di sini 8 subnet dari network /24 kita harus pinjam 3 bit dari bagian host. Nah, lalu di sini verifikasi jumlah komputer host per subnet. Nah, di sini dengan subnet mask /27 berarti sisa hostnya adalah 32 kurang 7 sama dengan 5 bit. Nah, di sini jumlah total alamat IP per subnetnya itu 25 sama dengan 32 address. Nah, jumlah host yang dapat digunakan itu 32 dikurang 2. Satu untuk network ID dan satu untuk broadcast sama dengan 30 host. Nah, 30 host per subnet ini sangat ideal karena sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan maksimal 20 PC per divisi. Ini untuk memberikan ruang untuk perangkat-perangkat lain ya seperti printer, access point atau yang lain sebagainya. Di sini tabel map pengalamatan IP. Nah, di sini saya sudah membuat tabel lengkap yang dapat digunakan sebagai panduan untuk konfigurasi di setiap perangkat. Nah, ini gateway router biasanya diatur untuk menggunakan alamat IP yang pertama yang dapat digunakan pada setiap segmen untuk kemudahan pengelolaan.
Nah, network induknya tadi yang di awal 192.168.50.0, subnet masknya kita menggunakan slash 27, 255, 255, 255, 254. Nah, ini untuk divisi keuangan network ID-nya 192.168.50.0 dengan range IP address yang bisa digunakan dari 50.1 hingga 50.30 dengan broadcast address-nya 50.31 dan gateway-nya yang di router 50.1. Kemudian untuk divisi yang B, network ID-nya 50.32 dan range IP yang dapat digunakan mulai dari 50.3 hingga 50.62. Nah, kemudian broadcast-nya di sini 50.63 dan gateway di routernya adalah 50.33. Kemudian di sini untuk divisi C atau yang ketiga, network ID-nya tuh 50.64. Range IP address yang digunakan mulai dari 50.65 hingga 50.94 dan broadcast address-nya 50.95 serta gateway-nya 50.65. Untuk divisi D atau yang keempat, ini network ID-nya 96. Range IP address yang dapat digunakan mulai dari 50.97 hingga 50.126 dengan IP broadcast address-nya 50.127 dengan gateway 50.97. Kemudian untuk divisi yang kelima, di sini network ID-nya 50.128 dan range IP yang bisa digunakan mulai dari 50.129 hingga 50.158 dengan broadcast address-nya 50.159 dan gateway-nya 50.129. Oke, untuk yang hotspot-nya di sini network ID-nya 50.160, range IP yang bisa digunakan mulai dari 50.161 hingga 50.190. Broadcast-nya 50.191 dan di sini gateway-nya 50.161. Nah, di sini ada cadangannya, ada 2 cadangan segmen IP. Nah, di sini penjelasan menggunakan tabelnya. Config routernya pada router utamanya di sini kita buat sub interface atau kita buat VLAN untuk setiap segmen dan dikonfigurasikan alamat IP pada gateway. Nah, yang kedua di sini di PC-nya kita mengatur IP pada salah satu divisi secara manual. Di sini kita urut dari divisi A berarti dari 50.2 hingga 50.30. Atau kalau pakai DHCP server, maka kita atur range-nya IP yang akan didistribusikan dengan kolom range IP yang dapat digunakan. Berarti dengan kolom range IP yang ini nih. Kalau pengen pakai DHCP. Nah, kemudian parameter konfigurasi di PC-nya, pada pengaturan di PC, pilih salah satu range yang tersedia. Misalnya di sini untuk divisi A, kita pilih 50.10, subnet mask untuk slash 27 ini, 255, 255, 255, 224, dan gateway-nya untuk divisi A adalah 50.1. Kemudian DNS servernya bisa diarahkan ke DNS internal atau ke DNS publik. DNS publik misalnya dari Google adalah 8.8.8.8. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.